wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah, syukur Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Masyaallah. Apa yang beliau sampaikan ini semoga menjadi bahan evaluasi bagi kita agar kita tidak terjatuh pada kesalahan di saat menyambut bulan suci Ramadan atau di saat kita melaksanakan ibadah suci Ramadan. Bapak Ibu jamaah daurah, sudah ada pemateri tadi, sudah 3 orang yang menyampaikan materinya. Kalau ada yang ingin bertanya, mulai dari sekarang tuliskan pertanyaannya. Pertanyaan itu ditunjukkan kepada siapa, pada Ustaz siapa, kemudian diberikan ke panitia yang ada di samping kanan saya. Iya, nanti kami akan bacakan pertanyaannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut langsung ke pemateri selanjutnya, yaitu pemateri kelima, Al-Ustadz Ilham Kaning LC, dengan tema mengenal lebih dekat nama Rabbmu Ad-Dayyan. Oleh karena itu kami persilakan kepada Ustadz. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak, sangat melimpah kepada kita. Zat yang memiliki nama-nama yang husna dan perbuatan yang maha sempurna, maha ihsan dan maha adil. Kemudian semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang tua kita yang telah berjasa banyak kepada kita, telah memberikan kebaikan yang banyak. Ya, berterima kasih kepada orang tua ini merupakan amalan yang sangat besar, yang telah mendidik, memelihara, berkorban untuk kita sampai detik ini masih bisa ini duduk sampai sehat sampai sekarang. Semoga Allah membalas kebaikan orang tua kita dengan kebaikan yang sangat besar dan mengampuni dosa-dosa mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya, bersyukur dan berterima kasih kepada para guru-guru kita yang juga telah memberikan pengarahan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada para panitia dan juga ikhwan semua yang telah menyempatkan dirinya supaya kajian kita ini terlaksanakan dengan baik, dengan lancar. Kemudian ya ikhwan semua, kita masuk pada materi, yaitu berkaitan dengan mengenal nama atau salah satu dari Asmaul Husna, Ad-Dayyan. Sebagian kita ada yang sudah tahu makna dari Ad-Dayyan, mungkin sebagian kita juga, sebagian yang lain belum mengenal atau belum mendengar nama Ad-Dayyan, termasuk Asmaul Husna. Karena tidak ada dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad secara bersambung, dan dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari secara muallaq, tidak menyebutkan sanadnya. Hadis ini disahihkan oleh para ulama ahlul hadis, di antaranya Imam Al-Albani rahimahullahu taala.
yaitu pada hari kiamat Rasulullah SAW bersabda, yahsyurullahu al-ibad. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para hamba, yaitu mengumpulkan di padang mahsyar tentang qarub. Didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar orang yang terdekat. Kata Rasulullah SAW, Allah mengatakan, Anal Malik. Pada hari kiamatnya, hari dikumpulkannya semua umat manusia. Anal Malik, aku adalah Malik, raja, penguasa. Ana Dayyan. Nah ini di sini syahid kita. Aku adalah Ad-Dayyan. Apa yang dimaksud dengan Dayyan ini? Dayyan sebagaimana secara bahasa ya dari kalimatnya Dayyan, dana yadinu artinya membalas. Kama tadinu tudanu, sebagaimana engkau memperlakukan atau berbuat atau membalas, yudanu, seperti itu pula engkau akan dibalas. Jadi kata ad-din termasuk maknanya adalah membalas. Banyak makna disebutkan oleh para ulama, tapi kita fokus ke makna membalas. Jadi makna dari ad-dayyan adalah zat yang maha membalas. Al-mujazi a'mal al-ibad, yang membalas seluruh amalan-amalan para hamba. Membalas. Ini ya ikhwah dan akhwat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita kenal Allah lewat nama yang agung ini. Agar kita tahu siapa zat yang kita sembah selama ini, yaitu zat yang membalas seluruh perbuatan hambanya. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang beramal seberat dzarrah, makhluk kecil, serangga kecil, khairan, kebaikan, khairan yara, dia akan pasti akan melihatnya. Kemudian demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Seberat dzarrah dari keburukan dia akan melihatnya. Jadi kebaikan kita, amalan kita baik dan yang buruk akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ikhwah hafizakumullah, bagaimana kaifiat atau cara Allah membalas kebaikan dan keburukan kita ini? Poin yang pertama, balasan atas keburukan sesuai dengan keburukan itu sendiri. Ini supaya kita kenal siapa zat yang kita sembah selama ini, yang bagaimana dia membalas kelakuan-kelakuan hambanya. Yang pertama keburukan. Keburukan dibalas dengan yang setimpal, tidak lebih, kecuali ada beberapa kondisi yang menyebabkan suatu perbuatan buruk itu dilipat ganda. Seperti berbuat dosa di masjid beda dengan berbuat dosa di tempat lain. Di sini akan berlipat dosanya. Tapi hukum asal keburukan itu dibalas dengan keburukan yang setimpal. Kemudian amalan kebaikan dibalas dengan berlipat. Coba perhatikan, mari kita perhatikan. Keburukan dibalas yang setimpal, kebaikan dibalas dengan berlipat. Tidak yang setimpal, tidak. Dibalas dengan yang setimpal. Padahal tuntutan dari keadilan, yang buruk-buruk pas, yang baik-baik pas. Balasannya juga pas. Tapi Allah tidak seperti itu ternyata. Yang buruk pas balasannya, tidak lebih. Yang baik lebih. Subhanallah. Yang termasuk kasih sayang Allah dalam terlihat ya pada balasannya, bagaimana dia membalas. Yang baik dibalas dengan berlipat ganda. Bahkan niat kebaikan saja sudah dibalas. Cuma berniat mau berbuat baik sudah dibalas. Tapi niat berbuat buruk belum dibalas, belum ditulis. Subhanallah. Tuntutan keadilan kan kalau niat berbuat buruk
Sebagaimana niat berbuat baik sudah ditulis kebaikan, harusnya niat berbuat buruk ditulis, tapi Allah tidak tulis. Coba lihat zat yang maha penyayang, yang maha pengasih, bagaimana dia membalas. Nah ini kemudian kemudian sampai di mana tadi ya? Sudah lupa. Kebaikan dibalas berlipat. Keburukan yang setimpal, subhanallah. Kemudian yang berikutnya, poin berikutnya dalam bentuk pertanyaannya, apakah semua kebaikan dibalas dalam bentuk pahala ataukah tidak? Nah, ini dibalas dalam bentuk pahala ataukah tidak? Nah ini jawabannya adalah, ini berdasarkan penjelasan para ulama ya, tidak semua kebaikan dibalas dalam bentuk pahala, kecuali kebaikan yang diniatkan ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan mengharap pahala. Ketika dia tahu ini perintah dari Allah, dia laksanakan karena kecintaan dia kepada Allah, mengharap ridho Allah supaya Allah cinta kepadanya. Maka dia diberi pahala. Pahala yang dimaksud ini adalah akan menambah bobot timbangan kebaikannya di hari kiamat. Yang dimaksudkan ini dapat pahala. Adapun kebaikan yang tidak diharapkan pahala, apakah tetap dibalas oleh Allah? Tetap dibalas, tapi di dunia saja. Tapi di dunia. Allah mengatakan wa may ya'mal, siapa saja pasti akan dia lihat apa balasan dari kebaikannya, keburukannya juga pasti dia lihat balasan. Siapa saja, termasuk orang kafir akan dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di dunia saja. Jadi orang muslim yang beramal kebaikan tidak mengharap pahala tetap dibalas oleh Allah, tapi di dunia saja. Contoh kita memberi makan ya, menafkahi istri anak kita. Selama kita tidak meniatkan untuk mengharap pahala, meniatkan karena itu perintah dari Allah supaya Allah ridho, cinta kepada saya dalam memberi nafkah itu, tidak ada DP pahala. Tapi apakah dibalas oleh Allah? Dibalas. Dalam bentuk apa? Kesehatan. Cuma balas di dunia saja. Kesehatan. Naik motor ke sana kamari, tidak pernah aku tabrak ini, itu balasan dari kebaikan kita. Sehat, makan, masuk bagus, keluar juga bagus, lancar, nikmat. Itu balasan dari kebaikan kita. Jadi kebaikan yang tidak diinginkan pahala, bukan mengharap wajah Allah, tetap akan dibalas oleh Allah. Baik dia muslim maupun kafir. Baik muslim maupun kafir. Bahkan kafir itu sehat, ya kan? Usahanya lancar, ya kan? Usahanya lancar, tidak kecelakaan di perjalanan, diselamatkan. Itu karena mereka berbuat baik. Ada kebaikan itu orang kafir. Jangan bilang tidak ada kebaikan sama sekali. Lah, mereka punya kebaikan. Tapi kebaikannya hanya dibalas di dunia. Karena mereka tidak berharap pahala di dunia. Itu alasan cuma di dunia saja. Nah, kalau kita kaum muslimin yang beramal tidak berharap pahala, tetap dibalas sama seperti orang kafir tadi. Tetap dibalas. Cuma orang yang beriman tidak mau, tidak ridho, tidak suka, dia tidak berhenti hanya balasan di dunia, tapi balasan di akhirat. Oleh sebab itu maka mari ya ikhwan semua,
termasuk nasihat untuk diri saya, dalam beramal kebaikan kita niatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Supaya saya baku dapa dengan Allah. Karena itu perintah dari Allah saya kerjakan. Mengharap wajahnya supaya saya dapat pahala, supaya dosa saya diampuni oleh Allah. Itu apakah dibalas dunia akhirat? Dibalas. Kalau amalan kebaikan yang dia lakukan karena ikhlas, dia dibalas di dunia plus di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kata Allah mengatakan dalam Al-Quran, hanya saja akan disempurnakan balasan kalian pada hari kiamat. Artinya dibalas di dunia. Cuma di sana di penyempurna. Di sana yang memang yang sempurna itu. Jadi ibaratnya di dunia ini balasan seperti apa? Kayak kita kerja, nah ini uang apa namanya? Panjar kasih dulu. Nanti sabantar DP so habis bakarnya baru DP sisa. Yang lebih sempurna, lebih banyak. Dari jangan kita ridho, perhatikan, jangan kita ridho beramal yang penting baik. Tidak, tapi harus ikhlas. Akan dibalas walaupun tidak ikhlas. Maksudnya tidak ikhlas di sini bukan karena riya ya, bukan karena riya. Beda amalan yang dilakukan karena riya, karena mengharap pujian, sanjungan. Kalau ini selesai, tidak balas di dunia dan tidak balas di akhirat. Tapi yang dimaksud yang dia lakukan kebaikan bukan karena mengharap pujian, tapi karena tuntutan dia, karena ini kebiasaan dia. Bersedekah, ati Allah kasih. Cuma ati Allah, tuntutan kemanusiaan. Kebaikan, ada balasan. Tapi karena dia tidak mengharap pahala, cuma dibalas oleh Allah di dunia. Berupa kesehatan, rizki yang lancar, selamat dalam perjalanan dan seterusnya. Tapi di akhirat tidak ada dia dapat. Jadi jangan sampai kebaikan kita ini hanya dibalas di dunia. Mari ikhwan, kita perbaiki niat kita dalam beramal itu mengharap surga, mengharap ganjaran, mengharap supaya kita berjumpa dengan Allah, supaya Allah mengampuni dosa kita, supaya dapat pahala. Harus hadirkan itu. Kita harus latih, memang berat karena ikhlas itu berat. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mohon kepada Allah supaya diikhlaskan niat kita dalam beramal. Nah ini. Demikian sebaliknya keburukan kita itu dibalas di dunia, dibalas juga di akhirat. Tapi orang kafir keburukannya dibalas di dunia juga dibalas di akhirat. Dua tampak. Dan di sana yang lebih mengerikan kalau orang kafir balasannya. Orang kaum muslimin, orang yang beriman dibalas keburukannya di dunia dan juga dibalas di akhirat. Dibalas di dunia, dia balas di akhirat. Tapi balasan Allah atas keburukan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, kaum muslimin ya, di dunia itu bernilai kebaikan, yaitu menghapus dosa. Kebaikan. Harus ridho, harus bersabar kita atas musibah yang menimpa. Karena itu akan menghapus dosa-dosa kita. Beda dengan orang kafir. Orang kafir kalau dibalas oleh Allah di dunia itu azab itu. Tidak menghapus dosa, tidak ada penghapusan dosa seorang kafir. Tapi kaum muslimin dihapus dosanya. Subhanallah. Zat yang kita sembah selama ini, bagaimana balasannya? Perhatikan. Maha adil, maha bijak, ihsan, bukan sekedar adil, tapi ihsan. Ihsan itu di atas dari keadilan. Kalau adil membalas yang setimpal, kalau ihsan lebih dari itu yang dia balas. Makanya termasuk nama Allah Muhsin, membalas dengan kebaikan dengan yang lebih banyak. Subhanallah. Nah, kemari kita ya ikhwan, setelah kita tahu zat yang kita sembah selama ini maha membalas, tidak akan membiarkan amalan kita sia-sia lewat begitu saja, maka mari kita perbaiki amalan kita, terutama amalan hati kita. Di antaranya yang paling utama, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita sedang beramal di dunia ini, bekerja. Untuk siapa? Allah. Di kantor saja, di tempat kerja, ada mandor di sana bawasi. Kalau ada mandor, ada CCTV, mau kasih baik semua supaya gaji tetap lancar. Kasih baik, pekerjaan kasih bagus, sebaik-baiknya supaya dapat lihat, insya Allah mau naik pangkat atau apa. Kenapa kita interaksi kita dengan Allah tidak seperti itu? Kenapa? Harusnya interaksi kita kepada Allah seperti itu, bahkan harus lebih. Dalam beramal kita sedang diawasi oleh Allah. Kenapa kita tidak memperbaiki amalan kita? Khususnya amalan hati kita. Kita diawasi oleh Allah. Dinilai. Ditulis, dinilai oleh Allah. Innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak melihat jasad, fisik, body, tidak, harta tidak, tapi melihat ke hati. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah mendahulukan qulub, hati dulu. Rasulullah mendahulukan hati, baru amalan. Berarti hati yang lebih utama kita perhatikan. Ini karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-Dayyan, zat yang maha membalas. Termasuk yang perlu untuk kita perhatikan di sini adalah niat kita dalam beramal, termasuk ini mempersiapkan bulan Ramadan, persiapan masuk bulan Ramadan. Cukup dengan niat kita ketika diambang-ambang masuk ke Ramadan ini, niat untuk masuk dalam keadaan beriman, kita beriman, senang, gembira dengan masuknya Ramadan karena akan teringat. Bukan gembira masuk Ramadan karena so banyak makanan ini lah. Di bulan Ramadan sumpah kumpul dengan keluarga lah. Tapi masuk bulan Ramadan gembira karena ada pengampunan dosa di sana. Ada amalan yang dilipat gandakan di sana pahalanya. Itu orang beriman, kegembiraan orang beriman. Nah, muncul dalam hatinya seperti ini, dibalas oleh Allah kebaikan hanya dengan niat, karena Allah itu maha membalas walaupun hanya sekedar berniat. Innamal a'malu binniat, sekedar niat so dibalas. Jadi kalau penyambutan kita, hati kita ketika menghadapi Ramadan ini dengan penuh keimanan, berharap pahala, gembira, kita sudah dapat pahala. Dan niat masuk Ramadan, saya mau puasa penuh, saya mau puasa penuh, insya Allah saya akan mempersiapkan hati saya, amalan saya, so dapat pahala hanya karena niat. Kenapa? Karena Allah itu Dayyan, zat yang maha membalas kebaikan walaupun kecil, walaupun hanya sekedar niat, balasannya besar. Maka mari kita berinteraksi dengan Allah dengan interaksi yang bagus. Interaksi yang bagus, merasa diawasi. Ini kalau kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala lewat nama-namanya yang husna, termasuk namanya yang husna adalah Ad-Dayyan, zat yang maha membalas. Demikian mungkin yang sudah lewat. So habis waktu, ya Allah. Sudah pemakan ini jadok. Boleh maaf, saya minta maaf. Ini Ustadz Francis sudah lewat. Demikian wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, amalan kita ditambah oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, insyaallah. Dan kita meminta kepada Allah masih dipertemukan di bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Dalam keadaan sehat wal afiat. Jangan cuma meminta masuk bulan Ramadan, ya Allah sampaikan aku pada bulan Ramadan. Jangan. Tapi sampaikan aku pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Jangan sampai masuk Ramadan sakit. Jadi harus ditambah, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan, ya Allah dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam keadaan beriman. Demikian wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran Ustaz atas ilmunya, barakallahu fikum. Memang kalau bicara tentang pembahasan agama-agama ini, Masya Allah, tidak cukup hanya 20 menit.
Jadi butuh waktu yang banyak, tapi qadarullah kita dibatasi oleh waktu, masih ada 2 pemateri pada hari ini. Sekali lagi kami mengingatkan, ada jamaah yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya, baik akhwat maupun ikhwah. Kalau ada waktu kami akan bacakan pertanyaannya, dan tulis kepada siapa pertanyaan itu ditujukan. Baik, selanjutnya langsung saja kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, pemateri ke-6, dengan tema keajaiban sedekah Ramadan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Franci Somab Ta'rif SHLC. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita terus bersyukur kepada Allah atas segala apa yang dilimpahkan